Baik kawan, kita sekarang berada di SMA Sinlui Surabaya yang bareng-bareng dengan teman-teman Surabaya Urban Track untuk jalan-jalan di area kawasan Raya Darmo Surabaya. Daerah ini cukup terkenal karena di periode kolonial tahun 1920-an daerah ini adalah kawasan baru yang dibangun melalui konsep yang serius untuk menjadikan tata kota berkelanjutan setelah ditinggalkan kawasan lama Surabaya di daerah Jembatan Merah. Kita masuk untuk kita bisa melihat di bagian dalam. Ini ruang sekretaris. Awalnya di Embong Kemiri, kemudian fungsi Nah, ini sebenarnya komplek Katolik karena berturut-turut di sekitar sini dibangun tahun 24, tahun 27 itu dibangun semua infrastruktur yang terkait dengan Katolik. Jadi ini Broderan dulu yang sekarang menjadi SMA Sinlui, sekolah khusus pria. Kemudian kita bisa melihat di sebelahnya itu juga adalah sekolah Katolik juga, yang kemudian di sebelahnya ada katedral Katolik. Di bagian sampingnya yang di Raya Darmo ada Susteran Santa Maria, dulu Susteran Ursulin, kemudian menjadi sekolah SMA Santa Maria Surabaya, itu juga Katolik. Kemudian ada pastoran, ada banyak bagian. Ini bagian belakang. Bagian belakang kalau kita bisa lihat, ini tahun 42 sampai tahun 45 bangunan ini ketika Jepang datang dikuasai oleh Jepang, dijadikan markas polisi istimewa Jepang. Semua yang ada di bangunan ini, para romo dan kemudian semua siswa-siswa sekolah Katolik itu yang kebanyakan orang-orang Belanda dimasukkan di dalam camp interniran, sehingga kemudian tempat ini dijadikan markas militer Belanda, markas militer Jepang. Nah, sampai kemudian tanggal 21 Agustus 1945 tempat ini kemudian menjadi penting karena saat itu Jepang sudah kalah, proklamasi 17 Agustus sudah disampaikan, dan salah satu yang menarik adalah di tempat inilah sebenarnya proklamasi polisi pertama kali dikumandangkan. Polisi Jepang menyatakan menjadi bagian dari Republik Indonesia, dan dia polisi Jepang menjadi bagian dari Republik Indonesia dan menyatakan diri sebagai polisi istimewa. Proklamasi polisi itu dibacakan oleh Muhammad Yasin yang kelak menjadi salah satu pendiri polisi istimewa yang kemudian menjadi Brimob. Makanya nanti kita bisa melihat banyak teman-teman yang datang di sini berpakaian ala polisi istimewa.
situasinya keren, kita bisa masuk. Sorry. Ya, itu namanya. Ya, kita naik ke lantai 2. Nah, ini hotelnya. Mas, nggak ada markingnya mas? Nggak ada apa arsiteknya apa? Tidak ada. Ini karena sekarang semuanya ber-AC sehingga area-area yang seharusnya ini lubang kemudian ditutup kaca dan dikasih AC di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya dulu lubang. Semuanya lubang ya. Nah, ini ada ruangan kembar. Jadi sebenarnya model bangunan kayak gini ini bangunan yang sangat dipengaruhi oleh iklim tropis, sehingga dia ceilingnya tinggi, kemudian pintunya bukaannya lebar-lebar dan banyak bukaan-bukaan seperti kayak gini. Terus kemudian yang paling penting yang juga model tropis adalah ada galeri semacam ini. Di Eropa, bangunan-bangunan Eropa tidak kita temukan seperti lorong yang ada di depan, di bagian belakang atau di bagian depan, karena bangunan di Eropa tidak perlu menerima paparan hujan dan panas yang ekstrim seperti di daerah tropis Indonesia. Makanya kemudian modelnya gaya arsitektur bangunan ini adalah gaya insulin, artinya gaya arsitektur kepulauan tropis. Bukaan-bukaannya lebar, cahayanya terang, anginnya juga kencang sehingga gak gerah. Kalau di Eropa model seperti ini terlalu terbuka kayak gini, ketika musim dingin akan jadi masalah. Nah, kemudian di Eropa kebanyakan malah lebih tertutup. Oke kawan-kawan, kita akhiri untuk jelajah kita di bangunan bersejarah SMA Sinlui Surabaya, dan kita akan ke bangunan berikutnya. Terima kasih. Oke, kita menuju ke area berikutnya yang menjadi bagian dari kompleks perguruan Katolik di Surabaya. Nah, ini dibangun tahun 1923, yang sebelahnya ini dibangun tahun 1925. Model bangunannya hampir mirip. Nah, ini pintu masuknya.
Yang kelihatan kubahnya itu katedral Katolik Surabaya. Nah, tahun 25. Kita nggak masuk ya, kita lihat dari sini saja. Coba lihat angin-anginnya. Jadi ini bangunan Soeverdi, kelompok umat Katolik berkumpul di sini yang kemudian dia bisa membangun sesuatu yang monumental. Ini keren.